Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pejuang cuan. Gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan jangan lupa kawan-kawan, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani malam hari ini teman-teman melihat rekondisi daripada market cryptocurrency yang semakin mantap jiwa untuk warna kali ini karena warnanya sudah merah merona lagi ya teman-teman ya. Dan perlu kita ketahui di sini ada informasi ya, breaking news yang cukup menarik nih, yang cukup menimbulkan pro kontra ya, yang cukup menentang ya, cukup mendapat penolakan keras gitu datang dari Luna Classic. Oke. Dan kalau kita lihat untuk Luna Classic sendiri teman-teman, daripada harga Luna Classic ini mengalami penurunan 3,35% per video ini dibuat ya, alias dia berada di kepala 15 dengan 30 di belakang koma. Oke, jadi apa sih yang ditentang gitu? Karena di sini banyak sekali validator ya yang menentang hal ini terjadi terhadap Luna Classic ya. Di sini timbullah pertanyaan, timbullah pro kontra, timbullah statement-statement. Oke, langsung saja teman-teman ya. Nah, di mana teman-teman proposal Terra Classic untuk kembali menaikkan pajak pembakaran menjadi 1,2% memicu perdebatan. Oke ya teman-teman, karena di sini memang ya ada proposal baru yaitu untuk menaikkan parameter pajak menjadi 1,2% lagi teman-teman, di mana yang dulunya 1,2% diturunkan menjadi 0,2% melihat dari hasil pembakaran yang sudah diturunkan pajaknya 0,2% dengan 1,2% ini sangat terpaut jauh sekali ya, sangat turunnya drastis sekali untuk tingkat pembakaran saat ini. Maka dari itu muncullah statement proposal ini untuk mengembalikan lagi parameter pajak 1,2%. Tapi di sini timbul penolakan ya teman-teman, dan saya pun berpikirnya dengan statement penolakan ini agak setuju gitu ya. Maksud saya ya, oh bener juga ini yang diomongkan penolakannya. Oke, langsung kita bahas teman-teman, di mana debat komunitas Terra Classic proposal untuk meningkatkan sementara pajak on-chain. Oke, nah jadi sebenarnya ini hanya untuk sementara ya 1,2% itu teman-teman, di mana parameter pajak ingin dinaikkan 1,2% itu hanya sementara teman-teman, ketika IBC itu dibuka ya tanggal 5 Desember nanti teman-teman ya, sampai itulah intinya seperti itu, untuk menaikkan pajak yang lebih tinggi lagi. Karena apa? Mereka berpikirnya volume transaksi ketika IBC ini dibuka akan meningkat drastis. Maka dari itu parameter pajak ini perlu dinaikkan sementara gitu teman-teman, untuk membakar lebih banyak pasokan LUNS lagi. Cuman di sini timbul penolakan yang cukup luar biasa ya. Nah, proposal untuk meningkatkan pajak on-chain Terra Classic menjadi 1,2% lagi telah memicu perdebatan dalam komunitas Terra Classic. Komunitas Terra Classic saat ini sedang mempertimbangkan proposal untuk sementara meningkatkan pajak on-chain menjadi 1,2% lagi sebelum pembukaan kembali inter-blockchain communication untuk memanfaatkan perkiraan peningkatan transaksi on-chain. Oke. Nah, perlu dicatat bahwasannya jaringan diatur untuk membuka kembali saluran IBC itu pada tanggal 5 Desember, karena komunitas mengharap proposal untuk disahkan sebelum tanggal 5 Desember gitu teman-teman ya. Khususnya proposal pajak baru dengan ID 10960 telah lolos pemungutan suara tata kelola. Namun itu menghadapi penolakan keras dari pengembang dan validator populer yang percaya itu hanya akan merusak rantai. Menurut tweet dari Classy, influencer komunitas dan validator yang juga menetapkan proposal tersebut. Oke, nah jadi menurut si Classy ini teman-teman ya, proposal untuk menaikkan pajak parameter 1,2% lagi hanya untuk sementara waktu teman-teman, itu akan merusak rantai klasik, di mana akan terjadi aplikasi atau bisa dikatakan proyek yang akan masuk ke Luna Classic ini nggak jadi, itu ya intinya seperti itu yang disampaikan oleh Classy ini teman-teman. Takutnya ke ranah situ ya, karena pajaknya terlalu tinggi gitu. Oke, kita bahas lebih dalam lagi teman-teman biar kita nggak gagal paham juga gitu. Dimana perlu disebutkan bahwa bulan September komunitas Terra Classic menerapkan perubahan parameter pajak yang menciptakan pajak pembakaran on-chain sebesar 1,2% menjadi
0,2% ya mengurangi pasokan Terra Luna Classic namun masyarakat segera menyadari bahwa pajak tersebut tidak berkelanjutan dan merugikan pengembang on-chain karena volume on-chain anjlok akibat memilih untuk mengurangi parameter pajak ini menjadi 0,2% pada bulan Oktober. Oke, memang benar ya teman-teman. Waktu itu ketika pajak 1,2% diturunkan menjadi 0,2%, ini malah transaksi on-chain ini menurun teman-teman ya, atau bisa dikatakan anjlok ya. Karena apa? Waktu itu komunitas Luna Classic sangat semangat sekali ketika ada pajak 1,2% teman-teman. Maka dari itu transaksi on-chain ini bisa dikatakan ramai gitu ya kan. Tapi ketika ada pengurangan pajak menjadi 0,2% itu malah anjlok transaksi atau volume on-chain-nya gitu ya kan. Mungkin ada yang kecewa, ada yang mendukung lah, intinya seperti itu, namanya banyak orang. Nah, sekarang penulisan proposal terbaru untuk membalikan parameter 1,2% pendapat bahwa perubahan sementara akan memungkinkan jaringan untuk memaksimalkan pembakaran karena peningkatan volume yang berasal dari likuiditas yang terkunci pada osmosis setelah saluran IBC dibuka kembali. Nah, ini sebenarnya untuk meranah ke IBC teman-teman ya, untuk mendapatkan pembakaran yang maksimal ya ketika volume nanti naik ketika IBC ini dibuka lagi pada bulan Desember tanggal 5 ya. Nah, argumen dari pengembang dan validator. Oke, kita langsung ke ranah argumennya yang menyebabkan penolakan keras itu apa sebenarnya, oke? Nah, mengingat perkembangan terbaru, pengembang validator berpendapat bahwa proposal tersebut akan menghentikan utilitas apapun yang diharapkan di jaringan untuk menarik dengan pembukuan kembali saluran IBC peningkatan di masa mendatang. Nah, jadi menurut validator ini teman-teman, ketika pajak tersebut dinaikkan lagi menjadi 1,2%, itu akan menghilangkan utilitas apapun yang diharapkan oleh jaringan klasik gitu teman-teman ya. Dan itu juga akan menarik ya, intinya utilitas apapun yang diharapkan jaringan Luna Classic ini ya untuk menarik dengan pembukaan kembali saluran IBC-nya itu teman-teman ya, takutnya karena situ ya. Oke, memang benar juga ya, karena apa? Suatu proyek yang mau berdiri di jaringan klasik pasti dia juga akan melihat pajak, parameter pajaknya berapa dan bagaimana ya, berkelanjutannya seperti apa gitu, oke? Nah, di sini pengembang Cosmos Cepil di antara mereka yang membantu dengan kode IBC menyoroti bahwa itu akan mencegah pengembang beberapa aplikasi lintas rantai. Nah, jadi menurut pengembang Cosmos Cepi ini teman-teman, ketika pajak itu dinaikkan 1,2%, itu malah akan menjadi benalu gitu, akan menjadi pencegahan pengembang beberapa aplikasi lintas rantai untuk masuk ke rantai klasik gitu ya. Jadi itu malah akan menjadi penghalang gitu ya untuk beberapa utilitas atau beberapa proyek yang akan masuk ke rantai klasik yang bertentangan dengan tujuan menarik modal ya. Tujuan Luna Classic ini untuk mengaktifkan IBC ini adalah untuk menarik modal dan menarik investor baru dan menarik proyek-proyek untuk masuk ke jaringan klasik ya. Takutnya nanti mereka nggak akan jadi masuk ketika melihat parameter pajaknya itu menjadi 1,2% gitu ya kan. Nah, menurut saya juga masuk akal gitu ya. Nah, dan di sini yang bertentangan dengan tujuan menarik modal di ekosistem Cosmos, mengatasi kekhawatiran mereka yang kecewa dengan penurunan harga, dia menegaskan bahwa retrenchment harga pasti akan terjadi. Memang akan terjadi teman-teman. Klasi menjelaskan mengapa validator menolak proposal tersebut, mengungkapkan bahwa hal itu menciptakan lingkungan bisnis yang tidak menguntungkan untuk aplikasi terdesentralisasi. Validator menegaskan bahwa itu akan mengubah rantai menjadi Ethereum tanpa keuntungan apapun, mengacu pada biaya transaksi yang tinggi pada blockchain terkemuka. Oke. David Goldstein, validator lainnya, menegaskan bahwa pembangunan membutuhkan waktu sebagai tanggapan atas kekhawatiran pada pengembang belum membangun apapun. Oke ya, memang sampai saat ini belum membangun apapun ya. Rex Harrison aka Reshi, anggota Terravita, menentang pajak, menegaskan bahwa itu dapat membuat aplikasi seperti kasino yang baru diluncurkan keluar dari bisnis dengan mendorong pengguna ke kasino bebas pajak, khususnya kasino telah membakar 1 juta. Nah, takutnya ya aplikasi yang baru diluncurkan yaitu kasino teman-teman yang sudah membakar 1 juta Luna Classic ini
ini bisa keluar gitu dari jaringan klasik. Ya lebih baik kita menggunakan yang bebas pajak dong daripada kita pajak dengan begitu banyaknya ya. Kita mau membantu dengan pengurangan 0,2% tapi malah dinaikkan menjadi 1,2%, ya lebih baik kita keluarlah, kurang lebih yang ditakutkan seperti itu. Memang masuk akal juga ya teman-teman. Dan ketika kalian ingin membantu Lunak Klasik dan ketika kalian ingin memilih voting tersebut, gunakanlah suara kalian dengan bijak ya, riset lagi, pastikan pilihan kalian sesuai apa kata nurani kalian ya. Kalau saya sih lebih suka 0,2% saja, yang penting banyak utilitas masuk, proyek masuk. Ketika IBC dibuka ya otomatis lambat laut harganya juga akan mengikuti naik dan pembakaran masih akan terus berjalan dan akan semakin banyak gitu. Oke, mungkin ini dulu perihal Lunak Klasik, semoga sedikit membantu. Salam cuan.